Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh sangat disayangkan sekali apabila kita umat muslim tidak mengetahui keutamaan surah Al-Fatihah yang sering kita bacakan dalam sholat. Bahkan sholat kita tidak sah jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa surah ini begitu istimewa? Berikut ada 10 keutamaan surah Al-Fatihah sesuai dalil yang sahih. Terdapat berbagai nama yang merujuk kepada Al-Fatihah, hingga Imam As-Suyuti rahimahullah bahkan mencatat ada 25 nama yang berbeda. Salah satu nama paling terkenal untuk surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ibu Al-Quran, dan Ummul Kitab atau Ibu Kitabullah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Al-Fatihah, adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab serta As-Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Alasan Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran dan Ummul Kitab adalah: 1. Al-Fatihah memuat dasar dari semua rincian dalam Al-Quran dan merupakan sumbernya. Dengan demikian, nasihat, hukum, kisah, berita, dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran semuanya bermuara pada surah Al-Fatihah. Hal ini mencerminkan esensi sesuatu yang memiliki status sebagai induk, di mana segala sesuatu yang lainnya merujuk kepadanya. Oleh karena itu, setiap surah dalam Al-Quran pasti memiliki jejak atau petunjuknya dalam surah Al-Fatihah. Fenomena ini merupakan mukjizat yang sangat memukau yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Semua ini menggambarkan kesempurnaan baik dalam lafaz maupun makna dari Al-Fatihah. Alasan kedua, Al-Fatihah berfungsi sebagai surah pembuka dalam penataan surah Al-Quran di mushaf dan menjadi bacaan pertama dalam sholat. Dengan kata lain, Al-Fatihah ditempatkan sebagai surah awal dalam susunan Al-Quran di mushaf dan diucapkan sebagai pembukaan dalam setiap rangkaian sholat. Keunggulan kedua, di dalamnya terdapat makna-makna terbesar dari Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW bersabda, surah Alhamdulillahirabbil alamin, ia disebut As-Sabul Masani dan disebut juga Al-Quran Al-Azim yang dianugerahkan kepadaku. Al-Fatihah dalam hadis mulia ini dikenal sebagai As-Sabul Masani dan Al-Quran Al-Azim. Disebut sebagai Al-Quran Al-Azim karena meskipun surah ini singkat, namun memuat makna terbesar dari Al-Quran Al-Karim. Berbagai pernyataan dari para ulama rahimahullah mengenai penentuan makna terbesar Al-Quran bervariasi. Beberapa di antaranya menyebut 3, 4, dan ada juga yang lebih dari 4 makna terbesar Al-Quran. Makna-makna terbesar Al-Quran yang meliputi: pertama, penetapan tauhid pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, janji dan ancaman pada ayat Maliki Yaumiddin. Ketiga, perintah dan larangan Allah pada ayat Iyyaka na'budu. Keempat, jalan kebahagiaan dan bagaimana melaluinya ada pada ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kelima, kisah-kisah orang yang melanggar hukum Allah ada pada ayat Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keutamaan ketiga, surah Al-Fatihah terdapat 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dalam Madarijus Salihin, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa meskipun pendek, surah Al-Fatihah mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah ada pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid uluhiyah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tauhid asma dan sifat ada pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Keutamaan keempat, Al-Fatihah mencakup obat hati dan badan. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Fatihah memiliki peranan sebagai penawar bagi hati, karena inti dari penyakit hati terdiri dari dua hal, yaitu kekurangan ilmu dan rusaknya niat atau kehendak. Kedua aspek ini dapat mengakibatkan dua masalah serius, yakni kesesatan karena kekurangan ilmu dan kemurkaan Allah karena niat atau kehendak yang rusak. Oleh karena itu, As-Sirat Al-Mustaqim membawa obat untuk melawan kesesatan dan sebagai upaya untuk menghindari murka Allah. Sementara itu, sebagai penawar untuk tubuh, status Al-Fatihah didukung oleh hadis sahih dan terbukti melalui pengalaman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah." Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Aku pernah menginap di Makkah selama beberapa saat, lalu aku jatuh sakit. Aku tidak mendapatkan satu dokter pun di sana. Maka aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah, dan aku mendapati perubahan yang sangat menakjubkan. Sejak saat itu, aku sering memberikan saran kepada orang-orang yang mengeluh akan penyakitnya untuk membaca Al-Fatihah, dan banyak dari mereka mendapatkan kesembuhan dengan cepat." Perlu dicatat bahwa ketika membaca Al-Fatihah untuk tujuan penyembuhan, hal tersebut sebaiknya dilakukan dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Allah. Hanya ketika keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya bersatu dalam doa, bacaan Al-Fatihah akan benar-benar memberikan kesembuhan. Keutamaan kelima, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Tidaklah sah salat seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah padahal ia mampu membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa ini adalah mazhab jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta generasi setelahnya. Keutamaan keenam, Al-Fatihah adalah surah paling utama dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah diturunkan dalam At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, dan Al-Furqan semisal semulia Al-Fatihah." Keutamaan ketujuh, Al-Fatihah disebut sebagai As-Sabul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87, "Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Dan salah satu tafsir dari As-Sabul Masani di sini adalah Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah adalah As-Sabul Masani dan ia adalah Al-Quran Al-Azim yang dianugerahkan kepadaku.
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa ulama rahimahullah berbeda pendapat tentang makna as-sab'ul masani. Beberapa pendapat tersebut yaitu: 1. 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaat salat. 2. Surah yang kandungannya pujian kepada Allah Ta'ala. 3. Surah yang dikhususkan hanya diturunkan kepada umat muslim ini dan tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan semua pendapat di atas diambil dari kata masani. Keutamaan ke-8 mengandung doa terpenting dan sebab terkabulkannya doa. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salihin menjelaskan bahwa Al-Fatihah menggabungkan dua jenis penyebab dikabulkannya suatu doa. 1. Tawasul melalui pujian dan pengagungan kepada Allah. 2. Tawasul melalui penghambaan dan penyembahan kepada Allah. Setelah kedua bentuk tawasul tersebut, barulah doa yang paling penting dan harapan yang paling baik, yaitu meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Penyebutan doa ini setelah dua bentuk tawasul tersebut menjadi sebab dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Doa yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan dua macam tawasul tersebut ada pada ayat-ayat sebelumnya. Syekhul Islam Ibnul Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa doa yang paling bermanfaat adalah doa yang terdapat dalam Al-Fatihah, yaitu memohon pertolongan untuk mendapatkan keridhaannya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Keunggulan ke-9, Al-Fatihah memuat penolakan terhadap semua penganut kesesatan dari berbagai aliran non-Islam dan menolak paham bid'ah di kalangan umat ini. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hal ini karena as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus dalam Al-Fatihah, memuat pengetahuan yang benar dan ketaatan kepada Allah Ta'ala melalui praktek penyebaran dan jihad di jalan Allah dalam melawan musuh-musuhnya. Jalan lurus ini merupakan jalur yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sementara itu, seluruh penganut kesesatan dari berbagai aliran non-Islam dan para pengikut bid'ah di dalam umat ini secara pasti melanggar ajaran Rasulullah SAW. Dari sini disimpulkan bahwa Al-Fatihah mengandung bantahan terhadap semua penganut kesesatan dari berbagai aliran non-Islam dan menolak pemahaman bid'ah di dalam umat ini. Keunggulan ke-10, Al-Fatihah merangkum seluruh makna dari seluruh kitab Allah yang telah diturunkan secara umum. Hal ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa menukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Barang siapa yang mengetahui tafsirnya Al-Fatihah, seolah-olah ia mengetahui tafsir seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Hal ini dikarenakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Sedangkan Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran yang mengandung dasar dari seluruh perincian Al-Quran dan maksud-maksud terbesarnya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Seorang ahli tafsir yang terkemuka di kalangan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran semua pengetahuan dan segala perkara. Ibnu Katsir rahimahullah setelah merujuk kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab tafsirnya menyampaikan Al-Quran memuat seluruh ilmu yang bermanfaat, baik dari peristiwa masa lampau maupun pengetahuan tentang masa depan, hukum-hukum yang menetapkan yang halal dan haram, serta semua kebutuhan manusia dalam urusan dunia, agama, kehidupan, dan nasib mereka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.